Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriati Sinamulya dari kelas 1A Penjaskes. Saya akan mempresentasikan tentang lompat jauh. 1. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. 2. Teknik lompat jauh. Ada 4 teknik yang harus dilakukan dalam melakukan olahraga lompat jauh, yaitu 1. Teknik awalan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Selain itu, awalan dalam atletik lompat jauh dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh kecepatan horizontal maksimal yang kemudian diubah menjadi kecepatan vertikal ketika melakukan tolakan. Yang kedua, teknik menumpu. Menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, atlet melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh terlalu dicondong. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian. Yang ketiga, teknik melayang. Gerakan melayang dapat lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Yang ketiga, gaya lompat jauh. 1. Gaya jongkok. Gaya jongkok merupakan jenis gaya lompat jauh yang paling tua dan paling mudah untuk dilakukan. Dikatakan gaya jongkok karena pada saat melayang di udara, atlet hanya melakukan gerakan menekuk kedua kakinya sehingga terlihat seperti sedang jongkok. Saat melakukan gaya ini, tolakan yang dilakukan haruslah tepat dan kuat pada saat tubuh berada di udara. Posisi tubuh seperti orang yang sedang berjongkok, dengan posisi badan condong ke depan dan tangan dikibaskan ke belakang tubuh sambil mengatur pendaratan yang benar. 1. Awalan berfungsi untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal pada waktu akan melompat. Dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 40 sampai 45 meter pada sebuah lintasan. Tidak diperkenankan untuk merubah kecepatan dan langkah. Tolakan
merupakan upaya pelompat melakukan tolakan pada papan tumpuan menggunakan kaki yang terkuat. Dengan mengubah kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal, saat kaki melakukan tolakan, posisi badan lebih ditegakkan dan kaki belakang serta kedua lengan diayunkan ke depan. Urutan tolakan kaki pada papan tumpuan dimulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Di udara, kedua lutut tertekuk, kedua lengan di samping kepala saat akan mendarat, kaki dan lengan diluruskan ke depan bersama berat badan di bawah ke depan. 2. Gaya mengantung. 1. Awalan. Cara melakukan gaya ini dimulai dari berlari dengan tenaga penuh dan secepat mungkin untuk melakukan tumpuan. Perkirakan jarak sekitar 35-45 meter disesuaikan dengan kecepatan pelompat. Saat posisi sudah mendekati papan tumpuan, jangan kurangi kecepatan dan lakukan lompatan dengan salah satu kaki terkuat. Tumpuan. Teknik gaya lompat ini agar mendapatkan lompatan yang maksimal terletak pada saat melakukan tolakan atau tumpuan. Gaya ini masih satu rangkaian dengan gerakan awal. Melayang. Seperti yang kita singgung sebelumnya bahwa gaya mengantung di udara paling sering digunakan dalam perlombaan yang tentu untuk dapat melayang di udara dalam waktu yang cukup lama membutuhkan keseimbangan. Pendaratan. Ketika mendarat, usahakan kalian harus melakukan teknik pendaratan yang baik dan benar. Yang ketiga, lompat jauh gaya berjalan. 1. Lakukan awalan dengan cara cepat pada lintasan dengan jarak 40-45 meter. Kemudian lakukanlah tolakan pada papan tolakan dengan menggunakan kaki yang terkuat untuk mengubah kecepatan horizontal yang dihasilkan pada saat awalan menjadi kecepatan vertikal. 2. Pada saat badan melayang di udara, ayunkan kaki ayun atau kaki belakang sekuat-kuatnya ke atas. Selanjutnya, lakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menolak atau menumpu hingga membuat gerakan berjalan di udara. Lakukan pendaratan yang aman dan tidak menyebabkan cedera. Caranya dengan meluruskan kedua kaki dan tangan bersama-sama ke depan, badan dicondongkan ke depan, dan pada saat tumit menyentuh pasir secara cepat keduanya lutut ditekuk. Yang keempat, pelaksanaan lompat jauh dari awalan sampai mendarat. Cara mendarat yang benar dalam lompat jauh adalah ketika badan agak mendarat, tundukkan kepala, ayunkan lengan ke depan dan dorong pinggang ke depan. Ketika mendarat, bagian kaki yang pertama menyentuh pasir adalah tanah. Yang keempat, cara pelaksanaan lompat jauh dari awalan sampai mendarat adalah cara mendarat yang benar dalam lompat jauh adalah ketika badan akan mendarat, tundukkan kepala, ayunkan lengan ke depan, dan dorongkan pinggang ke depan. Ketika mendarat, bagian kaki yang pertama menyentuh pasir adalah tumit kaki. Lompat jauh adalah gerakan lompat ke depan atas dengan membawa titik berat badan selama mungkin di udara untuk mendapatkan jarak sejauh-jauhnya. 1. Awalan pada lompat jauh dilakukan gerakan berlari. Gerakan berlari dilakukan dengan kecepatan penuh mulai dari garis start hingga papan tolakan untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal. 2. Tolakan pada lompat jauh dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki terkuat yang dimiliki oleh sang atlet. Gerakan tolakan dilakukan dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal dengan baik. 3. Melayang di udara. Pada lompat jauh, gerakan melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan 3 gaya, yakni gaya jongkok, gaya mengantung, dan gaya berjalan di udara. 4. Pendaratan pada lompat jauh dilakukan dengan menundukkan kepala, ayunkan lengan ke depan, dan dorong pinggang ke depan.
Ketiak mendarat, bagian kaki yang pertama menyentuh pasir adalah tumit kaki. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan dan rapat. Yang kelima, ukuran lapangan lompat jauh. Lompat jauh, panjang bak lompat 9 meter, panjang bak lompat 2,75 meter, lebar lintasan awalan 1,22 meter, lebar papan tumpu 20 meter, panjang papan tumpu 1,22 meter. Bak lompat diisi dengan pasir. Panjang lintasan lari hingga papan lompatan atau papan tolak pada umumnya berukuran 40-45 meter, dengan lebar lintasan mencapai 1,22 meter. Sementara itu, papan lompatan memiliki panjang 1,22 meter dan lebar 20 cm dengan ketebalan 10 cm. Di antara papan lompatan dengan bak lompat terdapat jarak sepanjang 1 meter. Sedangkan bak lompat memiliki panjang 9 meter dengan lebar 2,95 meter. Untuk lebar tempat pendaratan, jaraknya paling sedikit 2,75 meter antara garis tolakan sampai akhir tempat tolakan. Tempat pendaratan diisikan dengan pasir, di mana di permukaan pasir harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Itulah sekian dari presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.